Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya akan memberikan edukasi tentang trading menggunakan indikator Bollinger Band ya. Karena indikator ini merupakan salah satu indikator yang sangat mudah dipahami, terlebih buat teman-teman yang mungkin masih pemula dalam dunia trading ya teman-teman ya. Cukup hanya dengan menggunakan indikator ini saja, teman-teman sudah bisa meraih profit yang cukup maksimal. Terlebih jika teman-teman menggunakannya di trading futures ya, karena dengan teman-teman melakukannya di trading futures itu profit teman-teman bisa dikali lipatkan dengan fitur trade yang ada ya teman-teman ya. Mengenai trading futuresnya saya sudah bahas di video-video yang sebelumnya, teman-teman bisa cek di channel Crypto Update ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Sebelum lanjut lebih jauh ke membahas tentang indikatornya atau memberikan edukasi tentang trading menggunakan indikator Bollinger Band, di sini saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe channel Crypto Update-nya, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan icon lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman nantinya mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru. Karena di sini saya berbagi informasi seputaran cryptocurrency. Oke, sekarang kita langsung menuju ke website TradingView ya teman-teman ya. Nah, dengan website TradingView ini kita akan mulai apa namanya, belajar bersama atau saya akan memberikan edukasi tentang cara menggunakan ataupun cara trading menggunakan indikator Bollinger Band ya teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu tentang website dari TradingView ini untuk apa, websitenya seperti apa, untuk apa, teman-teman bisa cek video saya yang membahas tentang website TradingView ini ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang untuk mengaktifkan indikator Bollinger Band-nya, teman-teman tinggal masuk ke bagian indikator di bagian sini, indikator, dan teman-teman tinggal ketikkan saja di sini BB dan nanti akan muncul, teman-teman tinggal pilih yang Bollinger Band yang paling atas ya. Nah, di sini setelah teman-teman mengaktifkan Bollinger Band-nya, nanti makanya tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Akan ada 3 garis seperti ini, garis paling atas, kemudian garis tengah, dan garis paling bawah ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman settingannya apa namanya? Otomatis saja settingan yang apa namanya? Dari eh, indikatornya langsung, tidak perlu ada settingan tambahan ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk tips ataupun trik trading di menggunakan indikator Bollinger Band ini sangat-sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Teman-teman jika bersabar dan menerapkannya dengan cara yang baik, teman-teman bisa menghasilkan profit yang cukup lumayan ya. Dan di sini tipsnya, teman-teman bisa menggunakan indikator ini di time frame yang lebih kecil ya. Kenapa di time frame yang lebih kecil? Karena dengan teman-teman menggunakan indikator ini di time frame yang lebih kecil, itu akan membuat teman-teman lebih cepat mendapatkan momen untuk melakukan entry ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk saya pribadi sering menggunakan indikator ini di time frame 5 menit ya teman-teman, di time frame 5 menit ya. Kenapa di time frame 5 menit? Karena di time frame 5 menit itu pergantian candle-nya itu hanya membutuhkan waktu 5 menit saja untuk membentuk candle baru ya teman-teman ya. Nah, dengan lebih cepat terjadinya pembentukan candle itu, maka kita akan lebih cepat pula mendapatkan momen untuk melakukan entry ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya tidak menyarankan teman-teman menggunakan time frame yang 1 menit atau 3 menit karena itu terlalu cepat. Di sini minimal saya menggunakan 5 menit atau 15 menitan ya teman-teman ya, agar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama ya teman-teman ya. Ini adalah yang sering saya gunakan ya. Dan nanti kalau memang ada mungkin di antara teman-teman yang menggunakan time frame lain dan sekiranya lebih akurat, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, by the way di sini kita berada di chart BNB USDT ya teman-teman ya. Ini kita berada di chart BNB USDT dan di sini untuk trik entry-nya kalau teman-teman trading menggunakan indikator Bollinger Band ini, teman-teman yang pertama harus memperhatikan marketnya di trend yang lebih besar. Teman-teman harus melihat apakah pasar itu sedang berada dalam posisi uptrend ataupun downtrend ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui pasar tersebut berada dalam kondisi downtrend ataupun uptrend, nanti teman-teman tinggal melihat volume dari pasar tersebut. Jika volumenya besar, maka itu akan cukup bagus untuk teman-teman melakukan trading di pasar tersebut menggunakan teknik indikator Bollinger Band ya teman-teman. Dan teman-teman bisa entry di time frame 5 menit ya. Dan di sini saya rekomendasi teman-teman mempraktekkan apa namanya
apa yang saya jelaskan pada video ini di market trading futures ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bingung mau trading di market trading futures apa, teman-teman bisa trading di market Bingbond ya teman-teman ya. Kenapa di market Bingbond? Karena di sini di market Bingbond teman-teman bisa trading dengan biaya yang sangat kecil ya teman-teman. Bisa dibilang paling kecil di antara market-market yang lainnya ya. Dan di sini teman-teman bisa melakukan open long dan open short nih. Selain itu, teman-teman bisa melipat gandakan keuntungan teman-teman dengan fitur leverage yang ada hingga 125 kali leverage jika teman-teman trading di Bitcoin ya teman-teman ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap mengenai market Bingbond ini, teman-teman bisa cek playlist dengan judul market Bingbond di channel Crypto Update ini ya. Nah, kalau teman-teman mau trading spot, di sini untuk trading spotnya saya rekomendasikan teman-teman melakukan trading di Binance ya. Kenapa di Binance? Karena di Binance itu adalah salah satu market top satu dunia yang apa namanya dengan volume terbesar, kemudian dengan koin-koin yang lebih lengkap ya. Di sini teman-teman juga bisa trading futures ya di Binance ya. Di Binance teman-teman bisa melakukan trading futures juga, namun di sini eh, ada beberapa kekurangan yang membuat tidak nyaman kalau di Binance untuk trading futures ya. Jadi kalau trading futures saya lebih ke Bingbond ya. Kalau trading spot saya lebih ke Binance ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman sesuaikan saja dengan sekiranya teman-teman itu cocoknya di market mana. Jika teman-teman merasa cocok di market Bingbond, ya silakan teman-teman trading di market Bingbond ya. Dan di market Bingbond ini teman-teman bisa melakukan copy trade ya. Dengan melakukan copy trade teman-teman tidak perlu trading untuk mendapatkan profit ya. Oke, sekarang kita langsung saja balik ke indikator Bollinger Band-nya ya teman-teman. Ya, di sini untuk teknik entry-nya ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman setelah masuk ke time frame 5 menit, teman-teman tinggal melihat kondisi pasarnya, misalnya teman-teman sudah berada di time frame 5 menit, nanti teman-teman bisa melakukan entry, misalnya salah satu contoh seperti ini. Teman-teman bisa melakukan open posisi short ketika harga ataupun candle menyentuh garis atas dari Bollinger Band, kemudian teman-teman bisa melakukan open posisi long ataupun buy ketika harga menyentuh garis Bollinger Band bawah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika teman-teman melakukan ini di trading apa namanya? Trading spot, maka teman-teman akan mendapatkan profit sesuai pergerakan harga ya. Misal teman-teman melakukan open posisi long di sini atau buy di sini atau beli di sini dan teman-teman melakukan take profit di misalnya di garis Bollinger Band paling atas, maka teman-teman hanya akan mendapatkan profit sekitar 3,49%. Ini hanya salah sebagai contoh saja. Jadi kalau teman-teman menggunakannya di trading futures itu teman-teman bisa mengkali lipatkan keuntungannya misalnya pergerakan pasar yang normal itu 3% bisa dikalikan dengan leverage yang teman-teman gunakan, misalnya leverage 5, 10 dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman apa namanya? Melakukan entry nanti untuk take profitnya teman-teman bisa menggunakan garis Bollinger Band tengah ini ya teman-teman ya, yang berwarna merah ini teman-teman bisa gunakan sebagai acuan untuk melakukan take profit. Minimal jika teman-teman melakukan long di sini atau buy di sini, teman-teman minimal take profitnya atau ambil keuntungannya ketika harga menyentuh garis Bollinger Band di bagian sini ya, di bagian tengah ini atau yang merah ini, dan maksimalnya ya teman-teman ambil profit di garis Bollinger Band paling atas jika teman-teman melakukan open posisi long ya teman-teman. Begitupun sebaliknya jika teman-teman melakukan open posisi short maka minimal untuk take profit itu di garis Bollinger Band tengah juga. Ketika harga atau candlestick menyentuh ke garis Bollinger Band tengah, teman-teman sudah bisa mengambil keuntungan minimal atau take profit satu, kemudian take profit maksimalnya teman-teman bisa ambil di garis Bollinger Band paling bawah ya teman-teman, jika teman-teman mengambil posisi short ya. Nah, di sini sebagai contoh misalnya di sini kan beberapa jam yang lalu BNB pump cukup besar ya teman-teman ya. Di sini pumpnya cukup besar, teman-teman bisa lihat di sini cukup tinggi sekali pumpnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sekitar berapa persen kalau kita tarik dari bawah sampai ke atas itu pumpnya sekitar 16% lebih ya teman-teman ya. Kalau itu dikali leverage itu sangat-sangat lumayan banget profit yang bisa teman-teman dapatkan ya. Nah, seandainya teman-teman menemukan momen ini dan di sini teman-teman melakukan open buy di sini ataupun long, maka teman-teman bisa mendapatkan profit hingga 16% dikali leverage jika teman-teman melakukannya di market trading futures ya. Jadi jika teman-teman menemukan sebuah candle seperti ini, misalnya sudah merah-merah-merah seperti ini, dan kemudian harga menyentuh garis Bollinger Band bawah, itu bisa dibilang adalah momen yang bagus untuk teman-teman melakukan buy ataupun open posisi long, dan kemudian nanti harga berikutnya pasti akan bergerak naik
naik mencari Bollinger Band minimal garis tengah Bollinger Band dan maksimalnya itu garis atas ya. Nah, kalau memang pasarnya lagi uptrend, maka biasanya dia akan melanjutkan jika sudah menyentuh garis Bollinger Band atas, biasanya dia akan turun sedikit lalu lanjut naik ke atas ya. Karena pasar dalam posisi uptrend ya teman-teman. Nah, jika downtrend ya mungkin akan lanjut ke bawah ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini jadi kalau teman-teman bermain di time frame 5 menit itu teman-teman akan sering sekali menemukan momen-momen seperti ini ketika harga menyentuh garis garis Bollinger Band atas kemudian menyentuh garis Bollinger Band bawah. Jadi teman-teman bisa melakukan ping-pong ya, open long ataupun short sesering mungkin ya jika teman-teman menggunakan time frame yang lebih kecil seperti contohnya 5 menit ya. Kalau teman-teman menggunakan time frame misalnya 1 jam, maka teman-teman bisa menunggu cukup lama ya untuk mendapatkan open posisi ya. Karena di sini untuk kita menunggu harga menyentuh garis Bollinger Band atas ataupun harga menyentuh garis Bollinger Band bawah itu membutuhkan waktu berjam-jam. Jadi itu membuat kita menjadi bosan nanti untuk menunggu untuk mendapatkan momennya ya teman-teman. Jadi saya rekomendasikan teman-teman untuk bermain di time frame 5 menit untuk menggunakan teknik ini ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, jadi mungkin itu dia untuk teknik trading menggunakan Bollinger Band yang saya rekomendasikan teman-teman gunakan di market trading futures. Jadi teman-teman nanti bisa komboin untuk Bollinger Band ini dengan indikator-indikator lainnya ya. Kalau di channel VIP Crypto Update saya sudah berikan sedikit tips untuk trading futures menggunakan Bollinger Band dikomboin dengan salah satu indikator yang juga cukup bagus untuk trading di time frame 5 menitan ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah selesai nonton video ini silahkan langsung dipraktekkan. Jika sudah dipraktekkan nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar untuk hasil yang teman-teman dapatkan ya teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.